Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak dari kepolisian, yang kami hormati Bapak Kepala UPT SDN 357 beserta Dewan Guru, dan yang sangat kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di perpustakaan UPT SDN 357 ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua berupa ajaran Islam. Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari kepolisian. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau ini nanti kita semua bisa mengerti dan jelas apa itu bullying, dan mudah-mudahan sosialisasi nanti ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, ibu akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, ucapan selamat datang. Keempat, pemaparan materi, yaitu perundungan atau bullying. Acara yang kelima, tanya jawab. Yang terakhir, penutup disertai dengan doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran agar berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada anak-anak dan mohon maaf Bapak, silakan berdiri.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SDN 357. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komandan Izin serta Bapak Kepolisian yang telah hadir pada sekolah kita ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta anak-anakku, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan nikmatlah kita semua bisa berkumpul di ruangan perpustakaan ini walaupun dalam keadaan sesak. Semoga langkah dari Bapak Kepolisian ini sebagai amal ibadah nantinya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita dari alam kegelapan menuju alam benterang, yaitu dinul Islam. Terima kasih Bapak telah hadir di sekolah kami ini. Walaupun sekolah kami ini keadaannya seperti ini Bapak, karena kemarin yaitu bencana longsor, kami beserta Bapak Ibu Guru dan anak-anak tetap semangat untuk mendidik dan belajar. Ini tidak lepas dari support masyarakat Bawean, khususnya Bapak, terutama dari Dinas Pendidikan dan Bapak Bupati yang selalu mensupport terlaksananya pembelajaran sampai hari ini. Nah, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Nantinya apa-apa terutama dari penyambutan dan suguhan yang kurang sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah kemampuan dari kami Bapak. Dan nantinya apa-apa yang dipaparkan kepada kami itu adalah tambahan ilmu buat kami Bapak. Dan mohon anak-anak dicermati, didengarkan. Kalau tidak ngerti, tanya nanti kepada Bapak Polisi, karena Bapak Polisi ini yang akan mengayomi kalian, yang akan menjaga kalian. Benar Bapak? Terima kasih. Nah, para anak-anakku serta Bapak Ibu Guru, mungkin ini yang bisa saya sampaikan agar tidak berlarut-larut. Apabila dari perkataan kami ada yang menyinggung perasaan hati para bapak atau ibu guru serta anak-anakku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Segar-segar ya? Sudah sarapan? Saya yang belum. Makasih Pak Kepala Sekolah. Puji syukur alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Bujur Kemuyan, Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf saya agak terlambat memang. Undangannya jam 8 kalau nggak salah ya, jam 8. Saya udah datang jam 9 ya. Kebetulan setiap hari
hari Senin pertama, bulan pertama itu saya mengambil apel. Sudah ada yang kenal saya belum? Belum. Kalau tidak kenal tidak saya. Ya. Ini yang nomor orang berapa? Kelas 6 ya? Ya, kelas 6. Baik, sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Anas Kohari. Ya. Saya kelahiran Malang, tapi dinasnya di Gresik. Ya. Saya lama di Polda Jawa Timur, di Gresik baru 7 tahun, di Bawean, di Kapolsek Singapura baru 1 bulan setengah. Belum kemana-mana. Ya, istri saya 1, anak saya 2, cucu saya 1. Saya sudah punya cucu, Pak. Dikira masih muda. Ya. Nah, terkait kegiatan penyuluhan ini, terima kasih Pak. Memang di dalam program kami kita harus lebih dekat dengan anak-anak, terutama yang akhir-akhir ini kita tidak bisa mungkiri, kita tidak bisa hindari bahwa anak zaman sekarang, anak milenial bukan lagi dalam pengawasan Bapak Ibu guru, tapi dalam pengawasan dirinya sendiri. Karena apa? Anak-anakku ada yang bawa HP ke sekolah? Punya HP? Punya. Jadi jadi gurunya sekarang. Ya. Siapa gurunya? HP atau bu guru? Terus HP-nya kemana? Ya. Baik, sekalian, mungkin saya ketemu sama Pak Wigiono. Saya belum bisa. Ini bisa nggak bahasa Indonesia semua? Bisa ya? Saya belum bisa bahasa Madura soalnya. Tak pelajari. Ya, Bu, ya ini ya, anak-anak sekalian, untuk supaya nggak tegang. Ada ini sudah bisa nggak yang tepuk bruising itu? Diajari nggak sama Ibu guru, Bapak guru? Ayo, diajari nggak? Nggak diajari. Ada itu dari Bawean. Tepuk bruising apa itu? Ya. Ada nggak? Belum ya? Belum di ini ya sama Bu guru ya? Belum. Sebagian sekolah sudah ada. Bikin jargon sendiri. Bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak untuk tidak kena apa itu namanya bullying atau perundungan. Monggo Bu, ini saja. Nah, ini anak-anak sekalian ya, sambil bisa membaca sendiri apa itu perundungan atau bullying, ya, bahwa perilaku ya dari anak-anak sekalian yang tidak menyenangkan baik secara fisik maupun secara mental, ya, baik itu yang dilakukan oleh teman sendiri maupun sama orang lain, ya, itu jadi nggak boleh, ya, ini dilarang ini apa itu bullying itu, jadi nggak boleh sama anak sama temannya, oh kamu pendek, oh kamu, oh kamu ini nggak normal, ini nggak boleh, ya, menurut temannya itu nggak boleh, biarpun mereka punya kekurangan, anak-anakku sekarang harus tetap menghormati, ya, saling menyayangi, saling komunikasi, jangan sampai terjadi kayak begini, ya, bisa membuat teman-teman jadi merasa tidak nyaman, ya lah, kalau dibully kan, wah kamu jelek, kamu gendut, kamu kurus, kamu, nggak boleh, ya, nanti bikin temannya sakit hati, tidak nyaman, akhirnya tidak mau sekolah, ya, nggak boleh, ya, jadi adik-adik sekalian, bahwa inilah apa yang membuat kita ini adik-adik ini nggak nyaman di sekolah maupun di luar sekolah, ya, yang dilakukan oleh siapapun terhadap adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian,
itu namanya bullying atau perundungan, atau istilahnya ya kalau mungkin sekarang mengolok-olok ya nggak boleh saling mencaci, saling mengolok sama temannya ya. Terus nyebut. Nah ini gimana bisa terjadi bullying itu di mana? Nah bisa di sekolah, ya ini kayak ini di rumah sekolah. Di mana saja? Di rumah. Nah kalau di rumah siapa yang biasanya bullying? Ayo, siapa? Bisa nggak orang tua bullying? Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ditakut-takuti. Anaknya nggak nyaman di rumah. Disuruh belajar nggak mau. Apa yang aja? Ayo belajar. Tapi bullyingnya orang tua untuk kebaikan, bukan untuk membuat anak-anak sekalian jadi takut, tapi tidak nyaman. Harus dibedakan, ya. Apa yang dikatakan orang tua oleh bapak ibu guru itu bukan bullying, ya. Itu memberikan semangat, ya, memberikan anak-anak motivasi untuk giat belajar supaya nanti bisa mencapai cita-cita. Itu. Nah, setelah itu, ini sekolah ya toh, teman-teman, ya, nggak boleh, ya. Umpamanya ini kelompoknya anaknya petani, ini kelompoknya anaknya nelayan, ini kelompoknya anaknya pegawai, nggak boleh ngumpul-ngumpul merasanya itu loh si A, itu loh ibu, itu loh ini nggak baik orang tuanya ini, ya akhirnya dia merasa jadi korban, boleh dilaporkan. Nah kalau di sekolah lapor ke siapa? Nah bapak ibu guru. Kalau di rumah, nah orang tua, ya, nah, mama papa tuh bapak ayah ibu, ayah. Nah terus setelahnya di mana? Di lingkungan, di lingkungan mana? Di lingkungan masyarakat. Di mana? Ya di mana adik-adik tinggal, tempat tinggal, ya. Biasanya kalau mojok di mana? Kalau main game, kalau main HP, terutamanya cowok-cowok ini. Ada nggak kelompok belajar? Kalau di rumah sini nggak belajar kelompok? Nggak mau belajar kelompok ya? Apa rumahnya jauh-jauh? Nggak ada tetanggaan? Ya, dibudayakan belajar kelompok yang dekat-dekat, 3 orang, 4 orang berdiskusi. Mungkin tadi di sekolah kurang bisa konsentrasi belajarnya, nah di rumah coba belajar kelompok. Tapi tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling mencaci, ya. Harus namanya belajar, ya harus fokus belajar. Di mana belajarnya? Apa yang dipelajari? Ya pelajaran di sekolah. Nah ini apa saja yang termasuk jenis bullying? Ya, ini yang harus adik-adik tahu, ya, anak-anakku tahu sekalian bahwa di dalam kegiatan perundungan ini atau bullying ini atau istilahnya menuduh lah, ya. Jangan sampai nanti teman-teman adik-adik sekolah di bullying, jadi korban bullying atau jadi pelaku bullying. Nah, terutama jadinya cowok-cowok ini, ya, yang cowok-cowok ini nih, yang laki-laki biasanya, ya, saling ini, wah kamu jelek, nah kamu ini, nah nggak boleh, ya. Nah ini dari kesalahan ini, ya, ini kegiatannya apa saja, nggak boleh apa, mendorong, memukul, ini itu secara fisik, ya, secara fisik, ya, berkelahi, apa nggak boleh, ya, membuat orang lain menjadi sakit atau apa bentuknya itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, untuk secara non fisik, mental itu tadi, ya, mengolok-olok atau menguncilkan temannya karena temannya mempunyai kekurangan, mempunyai ini, artinya gak disapa,
nggak ditegur, didiemin. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu salah satu bentuk bullying. Nanti kata temannya kan yang jadi sasaran bullying kan temannya sendiri. Nanti teman sendiri nggak punya teman. Akhirnya bisa depresi, bisa ini, kok saya nggak ada temannya ya, kok saya bingung kan sama teman-teman ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah, anak bisa ngomong sama bapak ibu guru, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ya, itu gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya, tidak baik di lingkungan sekolah maupun baik itu masalah pelajaran, masalah tingkah laku, masalah ini itu harus dihindari. Ya, lanjut. Nah, ini siapa saja yang jadi korban bullying, siapa jadi pelaku bullying, ya, apa sanksinya? Ya, ada di undang-undang juga sudah diundang-undangkan, ya, terutama mungkin secara fisik ini. Nah, tadi karena anak-anak sekarang sudah punya HP, sudah punya kelompok, sudah punya grup, ya, salah satunya itu loh pacaran sama ini, jika gede-gede udah pacaran kan gitu loh. Nah, grup, oh ini pacarnya ini, nah, akhirnya nggak terima. Nah, itu nggak boleh, ya. Siapa yang menyebarkan itu pertama? Oh si A, oh ya sana, oh ya ini. Nah, itu sebagai pelaku. Loh, siapa yang dibullying? Oh mungkin anak ini, ya. Itu yang bullying kelas 6, yang bullying kelas 5, atau sebaliknya. Karena kelas 5 anak-anaknya berani bullying kakak kelasnya yang kelas 6. Oh si A ini, oh dia pacaran udah kelas 6, udah pacaran ini. Nah, itu nggak boleh, ini ada. Ya, siapa jadi korbannya, siapa pelakunya. Ya, apalagi ada anakku yang memang punya sifat-sifat pemberontak istilahnya. Ya, pemberontak itu bukan berarti nggak mau aturan, tapi dia mungkin mau mengembangkan bakatnya, tapi nggak tersampaikan. Dia seolah-olah ingin jadi pemimpin, tapi salurannya nggak ada. Akhirnya, ke teman-temannya, ayo, aku boleh, ayo kita ke sana, kita tantang mereka. Nggak boleh, yang jelek. Ya, apa sanksinya? Nah, ya. Bisa sanksi secara perorangan maupun kelompok tadi. Ya, kalau ada anak-anakku punya kelompok belajar atau punya grup di WA atau apa, ya, jangan sampai hindari mengolok-olok baik secara fisik, secara langsung maupun lewat sosial media. Punya HP ini bahaya juga HP ini. Nah, alhamdulillah kalau di sini sekolah nggak bawa HP ya, ya, jangan sampai bawain HP. Kecuali dulu kan COVID nggak boleh, nggak ada dicat ini ya, HP. Ya memang ada untung dan ruginya semua. Ke teknologi semua ini punya akses baik dan akses buruk. Ya kita harus coba untuk tidak mengambil akses buruknya, tapi mengambil akses baiknya. Nah ini, bagaimana jadi satu memberikan melanggengkan praktek bullying. Nah ini peran Bapak Ibu guru, ya, peran Ibu Bapak guru sekalian. Bagaimana anak-anak didiknya ini jangan sampai timbul tindakan-tindakan yang sudah mengarah terjadinya bullying, ya, atau mengolok-olok atau mendiskriminasikan anak didiknya. Bagaimana nanti ciri-cirinya gimana dia mendapat serangan dari, mungkin karena lewat sosmed, lewat HP itu, anaknya tertutup, anaknya nggak ngomong, anaknya ini dipendam sendiri. Nah akhirnya bapak ibu guru lah yang tahu bagaimana sikap sehari-hari si anak kecil ini. Kalau dia kemarin waktunya itu ceria, sekarang kok jadi pendiam, jadi nggak fokus belajar.
nggak enak. Ini udah punya ciri-ciri ini yang harus Bapak Ibu harus respon, ya, harus tanggap dengan perubahan perilaku anak didiknya. Karena jam yang di sekolah ini sangat-sangat terbatas. Bapak Ibu mengawasi anak didiknya, ya, paling berapa persen, 30%, 40% ya di sekolah, yang 60%, 70% di rumah dengan lingkungannya, ya. Tolong anak-anak sekalian betul-betul, ya, dihindari dan jangan sekali-kali mencoba-coba untuk buat bullying sama temannya atau kepada orang lain. Nah ini ya ciri-cirinya orang yang tadi yang kena bullying itu, ya, anak-anak sekalian ini, betul? Ini salah satu ciri korban yang punya kena bullying ya ini nih, ya, rasa sakit karena secara fisik, ya, kepercayaan dirinya berkurang karena tidak merasa dihargai, merasa dikucilkan, merasa nggak punya teman, ya, jangan sampai itu terjadi. Ya ini nanti biar Bapak Ibu sekalian belajar, kita juga saling mengawasi di sekolah maupun titip-titip pesan kepada semua wali murid, mungkin secara berkala mengumpulkan wali murid, ya, sampaikan pesan-pesan demikian. Karena pesan-pesan ini kita tidak bisa lagi menghindari dengan teknologi, ya, ini yang paling rawan, paling kalau secara fisik mungkin bisa kita awasi, tetapi secara mental, ya, karena menggunakan sosial media yang kita nggak bisa kontrol, mungkin di sekolah tidak bawa, tapi di rumah, perilaku di rumah, ada kegiatan di rumah, akhirnya aksesnya, waktu belajar, waktu bermain, waktu ini di sekolah, akhirnya menjadi beban si anak ini. Ya, lanjut. Nah ini pelakunya ini, nggak boleh ini, ya. Kalau secara fisik mungkin bawa alat, bawa ini, ya, tapi secara mental, pressure-nya itu, ya, ada sekarang itu tadi ditekan terus. Awas kamu ya, kalau nggak kasih nanti uang untuk jajan saya, itu nggak boleh, ya. Nah, mungkin dulu praktek-prakteknya dulu, kalau saya dulu begitu. Mungkin Bapak Ibu ya begitu dulu, ya, siapa yang punya kekuasaan, punya ini, wah bisa kan teman-temannya, awas ya, kalau nggak dijaga saya, pasti nanti dikeroyok atau apa, kan medianya udah beda, ya, udah lingkungannya, pergaulannya udah beda, ya, jangan sampai anak-anak sekalian menjadi pelaku bullying, ya, hindari betul, ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi saling komunikasi, saling memberikan perhatian sama temannya, perhatian yang baik, ngajak diskusi, ngajak belajar kelompok, ngajak bermain yang ini, kalau punya bakat bermain kesenian, olahraga, itu dimanfaatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru kan sudah, ini kan banyak fasilitasnya ini, ya, sudah banyak fasilitasnya, olahraga, bisa sepak bola, bisa voli, bisa mungkin bulu tangkis, yang lain banyak punya bakat semuanya. Ada yang bakat nyanyi, punya, tapi malu. Nah nanti Bapak Ibu yang mengembangkan itu, bikin kegiatan-kegiatan yang memang buat mereka senang. Nah, sekolah tidak jadi beban, mereka ingin belajar dan bermain. Ini memang dunianya mereka. Nah, dunia mereka belum menuntut ilmu, ya ilmu bisa dituntut. Karena ilmu itu punya hukuman. Kalau dituntut ya nggak bisa dapat ilmu kan gitu kan. Nah, itu. Nah ini, ada sanksinya kan? Bagaimana sanksinya? Bagaimana hukumannya? Ya, tidak main-main negara ini, ya. Negara ini melindungi anak-anak sekalian dari hal-hal yang jelek supaya menjadi generasi penerus yang baik dan bisa nanti membangun negara ini ke depannya. Saya mungkin Pak Kepala Sekolah mungkin masih lama pensiunnya, 19 tahun. Saya 2 tahun lagi udah pensiun.
nggak kelihatan tua loh. Ya, ini ada anak sekalian ya, apa yang jadikan sanksinya, ada hukumannya. Nah, jadi jangan main-main, jangan coba-coba, ya, baik secara fisik di lingkungan maupun lewat sosial media, lewat HP. Ya ini saja ada sanksinya. Ya, akhirnya apa terakhir kalau bila dari ini kena ini, akhirnya biasanya juara 1, 2, juara prestasi di belajar, di akademik, di prestasi di kegiatan apa yang ekstrakurikulernya, akhirnya dia turun, dia ini, akhirnya ada gairah untuk belajar, turun prestasinya, ya. Nah ini mencegah. Nah ini tugas Bapak Ibu sekalian, bahwa semua kejadian itu bisa kita cegah dari awal, terutama anak-anak ini yang masih usia dini, ya, siapa yang mencegah? Ya, kalau semakin anak-anak ini dikasihkan motivasi, dikasihkan masukan, dikasihkan ini, insya Allah ya tidak akan terjadi. Tapi kalau ada Bapak Ibu guru sudah ada pembiaran, sudah ini, ya akhirnya timbul ya hal-hal yang mungkin nanti di mana dia jadi korban atau jadi pelaku bullying ini, ya, nanti ada dari pemerintah, dari anak pendidikan, nanti dari pemerintah ini, nah, nanti siapa efeknya yang ini, ya tetap dari Bapak polisi nanti. Mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat anak ini depresi, membuat anak ini nggak percaya ini. Nah, akhirnya orang tua yang jadi guru ini, Pak, anak saya sekolah di sini kok belum, sekarang kok begini. Nah, kita saling introspeksi, kita saling memberikan masukan agar anak sekalian fokus untuk belajar di sekolah. Nah, ini ya salah satu untuk mencegah, ya, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu, tidak terjadinya bullying itu. Apa saja, ya, berikan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, jangan sampai anak ini, mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu bakat-bakat si anak-anak ini, oh ini sebenarnya nari, oh ini akademiknya bagus, perbaikan tambahan, oh anak ini yang laki-laki senang olahraga, oh itu zaman pemain bola, zaman pemain apa catur olahraganya, ya monggo, oh sedang silat, bela diri, ya dikembangkan. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, nah Bapak Ibu guru yang harus bisa memilah dan memilih anak-anak dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah ini kalau di sekolah sama ya, ceritanya sama. Nah, kita harus lebih aktif lagi, memberikan motivasi, berkomunikasi. Intinya satu aja, kita harus sering berkomunikasi, ya, baik sesama teman maupun sama ibu guru, bapak ibu guru. Kalau nanti ada batas, tidak anak-anak ada batas dengan bu guru, dengan pak guru, akhirnya dipendem, akhirnya disimpan sendiri, ya, akhirnya jadi sakit, ya, sakitnya sendiri, ya sakit sendiri. Tapi akibatnya kalau anak-anak sakit, ya, semua merasakan, orang tuanya, sekolah, semua merasakan akibatnya. Nah, ya toh, anaknya nggak sekolah, anaknya ini, nah Bapak Ibu guru juga kan gelisah loh, anaknya sakit apa? Padahal diperiksa dokter nggak ada sakitnya. Ternyata mungkin dia salah satu jadi korban bullying atau jadi pelaku bullying. Ya, jangan sampai. Perlu dikomunikasikan terus, perlu diawasi biar anak-anak sekalian dapat mencapai cita-citanya. Nah, ini salah satu untuk melindungi anak-anak sekalian, bahwa ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Siapa yang berbuat tidak baik
ada hukumannya, bisa dihukum. Tidak harus dihukum, tidak dimasukkan penjara, enggak. Ya, kalau anak-anak dimasukkan penjara nanti banyak anak-anak nakal. Masa jak nakal dimasukkan penjara? Kan lihat dulu apa nakalnya, ya toh. Kalau nakal memang dia aktif, dia ini, ya, nanti bapak ibu guru yang nyiapkan. Oh, anak ini aktif ini, harus dikasih kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat jiwanya aktif supaya tersalurkan. Ya, nah itu dimasukkan ke kelompok-kelompok yang bisa membuat mereka mengembangkan bakatnya. Jangan sampai itu rendah. Ya, apa yang ini kan. Nah, setiap anak menunjukkan di dalam ini kekerasan ini pencegahannya dari Undang-Undang Nomor 23 2022 ini hanya melindungi, memberikan perlindungan ya pada anak-anakku sekalian. Jangan sampai anak-anak sekalian jadi korban hal-hal yang tidak baik dan dapat mempengaruhi jiwa anak-anakku sekalian. Nah ini untuk berapa itu dendanya itu banyak kan? Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tadi dihukum paling lama 3 tahun. Dendanya berapa juta itu? 72 juta. Ya, jadi di ini yang nanti jangan sampai anak-anak sekarang punya yang selama ini tidak punya pikiran, wah saya akan ini, saya akan ini. Jangan, ini ada sanksinya loh, ada hukumannya. Ya, bisa dihukum dalam artian dihukum secara fisik mungkin tidak, ya, tetapi perlindungan untuk melindungi anak-anak ini dari hukuman-hukuman yang secara fisik mungkin belum diberlakukan, tetapi paling tidak, ya, kalau anak-anak sekalian melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang melanggar hukum, itu ada sanksi. Yaitu ada ini, bisa dihukum dikurung, bisa ini. Nah, kalau tidak di penjara, siapa yang bisa? Anak-anak dan orang tua, ya kan? Nah, ini kalau nanti mungkin bapak ibu guru atau anak-anak sekalian ingin mungkin merasa menjadi korban, nah ini ada alur pengaduannya, ya. Apa perbuatan apa? Ini apa? Korbannya siapa? Terus saksinya siapa yang bisa ini? Ya toh? Nah, saksinya bisa saksi yang melihat waktu itu, saksi yang mendengar mungkin, oh si Abri sini ya, si anaknya nggak terima tentang ini pengaduannya, ya. Sampai nanti ada, nanti ada peran masing-masing, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki dari pihak keluarga, pihak sekolah, dan polisinya. Jadi harus dibangun, harus ada sinkronisasi. Jangan karena merasa iri hati, tidak suka, terus melaporkan, tapi tidak ada saksi, tidak ada ini. Itu namanya apa? Menuduh. Itu nggak baik. Nanti ada jadi fitnah, jadi ini. Ya, tolong anak-anak sekalian bahwa ada mekanismenya untuk mengadukan itu. Serta-merta, Pak, saya jadi korban, boleh, saya jadi ini. Terus apa yang diinginkan? Saya dikata-katain ini. Nah, siapa yang tahu? Hanya kita berdua. Ya, nggak bisa. Ya, nggak ada saksinya namanya. Akhirnya cuma berdua saja. Belum ada yang nyaksikan, belum ada yang ini. Terus gimana? Nah, itu peran nanti bu guru, bapak ibu guru, bagaimana supaya si anak peserta didik ini jangan sampai ada yang demikian. Nah, itu ya anak-anak sekalian, sekilas bahwa intinya kita semuanya anak-anak sekalian bahwa kita tidak boleh saling menjelek-jelekan sesama teman, ya, karena itu sudah ada pelanggaran, sudah melanggar. Yang tadi ada sanksinya, ada hukumannya, ada ininya.
ya nanti buat bekal Bapak Ibu guru untuk depannya, biar nanti kita sama-sama belajar, sama-sama ini, biar nanti anak-anak sekalian dalam belajar di sekolah bisa nyaman dan bisa mencapai prestasi yang terbaik. Mungkin itu sebagai awal ini saya, mungkin nanti ke depan apapun kegiatan Bapak Ibu guru sekalian, kami dari kepolisian siap mendukung apapun bentuk-bentuk kegiatan yang mungkin nanti bisa mendukung di proses belajar anak-anak sekalian. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti kita ngobrol bersama biar kita enak. Gimana kalau ada yang bisa ini, punya bakat nyanyi? Ayo, nggak apa-apa. Siapa yang bisa bakat nyanyi? Bisa? Nah, malu-malu ya, nggak boleh. Kalau boleh malu-malu ya. Yang kelas 6 berapa orang? Kelas 6 berapa orang? Ayo angkat tangan, yang kelas 6. Kelas 6 angkat tangan. Nah, 1, 2, banyak kelas 6 ya. Kelas 5? Kelas 5. Nah, kalau kelas 1 ada? Ada. Mana kelas 1? Kelas 1. Berapa? Kelas 1. Oh, 6 orang. 6 orang ya? Iya. Ya. Oke, semangat belajar ya adanya. Harus semangat belajar ya sama guru. Meskipun ya tetap harus waspada ini Bapak Ibu guru ini. Kalau ada hujan ya. Dari pagi udah banyak hujan, udah keras, udah angin nanti jadi bingung saya di kantor tadi. Wah, nggak jadi nanti dia kalau hujan terus di sini. Ya, nanti tak kasih waktu, tak kasih ini, Bapak Ibu guru boleh sama anak-anak boleh bertanya bagaimana kalau mau melanjutkan cita-cita, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai, ya semua harus dipersiapkan dari awal. Memang syarat utama adalah pendidikan, ya dari awal. Ya kan anak-anak masih SD, berarti tahap awal. Nah, kalau mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai, ya harus punya ijazah SD dulu. Nggak punya ijazah SD lalu daftar jadi nggak bisa, ya. Makanya dari awal sekolah dasar ini sebagai pijakan pertama anak-anak sekalian untuk mencapai cita-cita. Saja kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Tapi sebelumnya anak-anak tadi sudah kenal yang menyampaikan materi tadi siapa? Siapa? Ya. Tadi katanya Pak Anas ada tepuk buli. Ya. Nah, sekarang Ibu coba ya, baru lihat di Google. Karena mohon maaf Pak ya, saya sendiri belum tahu. Nah, benar anak-anak ya. Yang mendapat kan orang sini, ya kan jadi belum kenal juga ya. Nah, tepuk anti bullying. Rok 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 jangan suka. Rok 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 menyakiti. Tolong ngerti ya. Lagi. Rok rok rok. Sekali jangan suka. Rok 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 memukuli. Lagi. Rok 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 lagi. Caci maki ya. Kita coba yang pertama tadi menyakiti, yang kedua memukuli. Ayo coba tepuk anti bullying. Jangan suka. Jangan suka menyakiti. Jangan suka mencaci maki. No bullying, no bullying. Sayangi teman. Yes, ingat. Kita coba, kita ulangi sekali lagi. Ayo, berdiri sama tepuk tangan biar semangat. Ayo, biar semangat. Ayo berdiri.
disampaikan oleh Bapak Anas, anak-anak bisa mengerti, bisa paham, dan dimohon untuk diterapkan apa tadi yang semua tidak diperbolehkan tentang bullying atau perundungan. Mungkin selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi kalian silakan yang mau bertanya tentang bullying ini. Sebelumnya silakan duduk. Oke. Yang mau bertanya angkat tangan. Jangan takut-takut ya. Jangan malu-malu. Pertama mengucapkan salam dulu, baru tanya. Mumpung ada Pak Anas dari kepolisian ya. Bebas tanya tentang bullying atau tanya tentang perundungan sama saja ya. Ya. Bismillah. Silakan. Siapa yang nganu? Ayo jangan bertanya kalau di kelas saja. Ayo. Mumpung ada bapaknya dari kepolisian ya. Jadi unek-unek yang ada dalam pikirannya dikeluarkan sekarang. Ayo. Apa yang mau jadi apa? Mau jadi polisi apa? Nanti yang tanya dapat hadiah. Yo, ayo semangat, ayo. Siapa yang nanya? Yang tanya dapat hadiah. Tanya Ki. Ayo. Silakan. Ayo. Ya. Ibu tunjuk ya perwakilan dari yang laki-laki satu, yang dari perempuan satu. Ayo. Silakan. Yang kelas 6 paling tinggi. Yuk, jangan usah malu. Hanya Jangan makan. malu-malu selama kita tidak berbuat salah. Ya. Yuk, siapa yuk? Ada, yang perempuan mungkin. Ya, apa-apa Novan, silakan Pak. Diperkenalkan namanya dulu. Apa tadi? Yuk, jangan malu-malu. Ayo semangat, ayo yang cewek-cewek mungkin ada ini. Ayo. Siapa yang mau jadi artis? Jangan kamu jadi artis. Namanya apa? Sel. Seli saja katanya Bu. Ayo Sel, perkenalkan nama saya. Berdiri. Silakan dulu untuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya? Enggak apa-apa gitu aja. Ayo namanya siapa? Nah, Perkenalkan nama saya Seli kelas. Berapa? dari kelas 4. Semangat, betul. Yang pertanyaannya. Apa arti bullying? Bullying. Tanya arti Tadi apa? bullying. Arti bullying tadi apa? Ayo, ada yang tahu arti bullying? Bullying ada. Ayo. Tadi yang ini apa bullying itu? Bullying. bisa menjawab. Bisa, ayo. Siapa? Bullying ya. Yang sering memukuli. Ya, bagus aja kok. Ayo anak-anak bisa menjawab. Tadi sudah disampaikan. Nah, itu. Ya, Bisa dibaca itu. ya bersama-sama dibaca 1, 2, 3. Ayo. Nah, coba dibaca Vira. Coba sini berdiri Vira di situ aja. Minta. Biar temannya ini nanti tidak boleh. Ayo yang keras bacanya. Apa arti bullying atau perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik atau sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok secara berkelanjutan. Sudah jelas kan? Apa bullying itu? Ya.
Tidak boleh. Jadi secara menurut terus saja. Anak itu terus yang diinikan. Anak itu yang harus digilirkan. Padahal dia sudah baik, sudah ini terus baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, gimana kalau dunia maya? Ini tadi namanya HP itu dunia maya, nggak boleh, ya. Kalau cara musik mungkin ditahui kawan gurunya mungkin nggak boleh, tapi kalau di sini yang tahu siapa? Nah, yang tahu adalah kelompoknya masing-masing. Ya mungkin suatu waktu nanti ada bu guru, bapak guru mau operasi HP, ya nggak apa-apa. Barangkali anak-anak yang suka bunyi ditaruh di tas, biar kawan gurunya nanti kalau istirahat dipakai, ya itu, ya. Yang penting anak-anak sekalian jangan semua melakukan hal-hal yang tidak baik, baik secara pribadi maupun kelompok kepada orang lain. Ya, monggo. Terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Tadi Ibu bilang yang mau tanya dikasih hadiah. Pak Seli dapat hadiah. Ibu. Ayo, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Tadi yang Tanya, ayo. yang cewek sekarang itu. Ayo, Tanya, Pak. Siapa lagi yang mau bertanya? Gus, tanya lagi. Ayo yang laki-laki ayo sekarang. Masa sama yang perempuan? Siap. Boleh tanya apapun pokoknya tentang bullying. Perilaku yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman itu bullying. Motok panjang, sor-sor, Kelas 1. bully. Ada yang mau tanya? Kelas 1. Sama aja Kelas 2. dengan bullying sama. Oke, mau tanya Mbak Lisa? Oke, Kita tentang perilaku. kelas 3. Ayo, yang mau tanya silakan. Novel. Ayo, yang lain. Yang Ayo. perempuan kelas 6 mungkin ada. Ayo. Ya siapa lagi? Baratu, oke. Ayo Baratu. Ayo tepuk tangan untuk Baratu. Baratu mau tanya. Yuk. Bisa. Tepuk tangan dulu untuk Ratu. Perkenalkan nama saya Ratu dari kelas 4. Apakah memanggil teman dengan sebutan nama orang tuanya disebut bullying? Nah, betul. Intinya menyebut nama temannya dengan sebutan orang tua. Ini hadiahnya Baratu. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya yang lain. Ada lagi yang lain? Ayo. Nanti Bapak polisinya biar sekalian jawabnya. Ayo Gias. Ayo. Ada pertanyaan lagi. Ada lagi Gias. Adit, Adit. 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 Jangan takut Dit. Sudah. Oke. Digas aja deh. Ayo. Ayo jangan malu-malu. Nah, Aisyah makan sama. Ya. Apa Sam? Dapat uang 50.000, kurangi 40.000. Ayo semangat. Ayo. Siapa yang mau tanya banyak lagi? Banyak lagi. Ayo. Mau ngocak Ini silakan yang mau Pak, tanya. mau ngocak Enggak. orang tua Pak, bully. Oke. Ayo, Adit Bu, Oke. Adit mau tanya Bu. Adit, semangat buat orang tua. Assalamualaikum Bagus, Dit. Aduh, bagus, Dit. wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya itu, Dit. Perkenalkan nama saya Adit Ya. dari kelas 2. Wah, mantap tadi. Terus Dit, pertanyaannya Dit. Bagus. Panjarin Dit. Apa bilang kata kasar termasuk bullying? Bagus. Adit. Luar biasa. Kelas 6 jadi. Terima kasih. Katanya no. Adit. Adit ah. Alay ka boleh bisa kocok. Bagus Dit. Ada lagi Pak? Bagus. Ada dulu. Banyak. Oke, biar saya. Bagus tadi. Ayo kelas 3 habis
Coba beli dia. Sabuk aja buat Adit. Terima kasih ya, keren. Aduh, ini pertanyaannya besar ini. Jamannya ke orang tua, pindah ke sini. Ini kayaknya Mas Adit ini jadi coba dulu ya kayaknya. Iya, Mas Adit ya. Juga Adit sama teman-temannya ya. Iya. Iya kayaknya. Kelas 2 kok besar sekali gitu ya. Pak. Namanya kelas 3, kelas 4 kalah ini besarnya sama Mas Adit ini. Kan buat terus Ya, ya. ya anak-anak sekalian, pada intinya ya yang merasa menjadi korban bullying, baik itu berkata kasar, menyebutkan nama orang lah, orang tua, atau nama binatang atau apa, kalau memang tidak anak-anakku tidak merasa nyaman, itu sudah masuk bullying. Tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Kita harus bicara, kita harus komunikasi sama teman-teman, itu harus baik. Kan memang namanya Andi ya, panggil Andi, panggil Kak Andi atau siapa, ya. Apalagi nanya apa, manggil sama orang tuanya, Hah? Nah, kalau nanti orang tuanya nggak terima, gimana? Ya, lebih baik di lingkungan anak-anakku sekalian manggil nama atau manggil Kak, Dik, itu lebih baik. Kalau kata kasar gimana? Nah, kalau kata kasar ini bagaimana? Definisi kata-kata kasar ini. Nah, biasanya kata-kata kasar ini muncul kalau dia merasa tersakiti, ya, merasa dicemooh, merasa diejek, itu keluar kata-kata kasar. Tapi kalau anak-anak sekalian bicaranya baik-baik, itunya baik-baik, insya Allah perkataan kasar itu tidak muncul, tidak terjadi, ya. Jadi intinya di sini anak-anakku sekalian, kalau sama teman-temannya baik yang kelas 1, kelas 2, nah sekarang ada tingkatannya. Kalau kelas 6 harus menyayangi kelas yang kelas 5, kelas 5 menyayangi kelas 4, itu begitulah. Sekarang dari bawah dari atas, kelas 1 harus menghormati kelas 2, itu saling menyayangi, saling menghormati. Tidak akan sampai terjadi hal yang negatif. Kalau kita sudah saling sayang, sudah tahu kedudukannya, saling menghormati. Oh iya, saya kelas 2, kalau sama kelas 3 ya harus menghormati. Bagaimana cara menghormati? Ya bersikap sopan, bersikap itu. Sama juga yang kelas 6 kepada kelas 5, karena sudah sayang. Ya kalau manggil, kalau ini ya namanya menyayangi. Masa menyayangi manggil Adi terus, embrot, kan tidak mungkin, ya loh. Nah, ada kalau ditumbuhkan sifat sayang, sifat menghormati, itu kuncinya dalam pergaulan. Itu aja ya. Anak bisa ya? Sudah cukup mungkin? Ada yang lain? Cukup, sudah. Cukup? Ya, monggo Pak Kepala Sekolah. Coba beli. Sampai boleh kabar. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum acara ini tutup, saya selaku pembawa acara tentunya adalah membawakan dan dalam pelayanan kekurangan tempat atau pembedaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara terakhir yaitu penutup disertai doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rodani. Kepada beliau dipersilakan. Biar kegiatan ini tambah barokah, mari kita bersama-sama tutup kegiatan pagi hari ini. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama dari awal sampai akhir yang menjadi niat kita, mudah-mudahan terbentuk suatu kebaikan, mendatangkan suatu keberkahan bagi kita semua, dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan khususnya buat anak-anak sekalian menjadi generasi yang memiliki komitmen menjauhi sifat-sifat yang mengandung, yang mengarah kepada perbuatan bullying atau
yang harus kita pahami dan kita laksanakan setiap hari, khususnya yang menjadi cerminan adalah sekolah kita tercinta di PT SDN 357. Dan tadi sudah tanya, berarti anak-anak sudah paham apa yang telah disampaikan oleh beliau. Pada beliau kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jami'ali wa ta'alihi wa biyadihi wa ansarihi wa syaihi wa khalihi wa khalihi. Semua bersemua fi syakam dan semua bersemua wa liwalitina wa limasyakhana wa lisalina wa jadina wa jadatina wa liman habana wa liman asana ilana wa lilmu'minina wa muslimin. Semua khususan ila rahmatullah wa jami'an harfan bisa hawa fi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala nuril anwar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatina wa talabatina min al-hadaini wa min al-akhirah. Allahumma ij'alna min ahli salah wa faqna wa tarabi wa bilatina wa bilatina kasamullah. Allahumma ya Allah rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman sahihan aqlan walihan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yasma'u wa ma'ana fasabihu ya rabbi wasallim kama Allahumma ja'al jaman hadati wa marhumah wa rahmatullah wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Hah? Tuh bullying? No bullying. Yes. No bullying. Berarti tidak ada ya. Berarti harus tidak ada lagi di sekolah. Ayo foto bersama sekarang. Berdiri semua, berdiri ya. Berdiri. Yang kecil yang Ya di depan. tinggi yang Ya di situ. Ayo hadap ke mana sana? Ke selatan, ke selatan, hadap ke selatan. Ayo. Menghadap ke selatan. Ayo. Nah. Di depan duduk, di depan duduk. minta fotokan nih. Bisa. Totok gue kalau betul kelihatan siapa itu? Siapa itu? Nisan ini lah tidak. Gimana kamera sempurna semuanya?
bisa sholat. Salam kumpul apa baru. Ya lah, tangan yang kita kanan-kanan. Boleh nak. Ayo. Ya. Satu, dua, ya mau berangkat. Dia mau berangkat kan? Bisa siap. Yuk bisa bang. Satu, dua, tiga. Jangan tegang ya kak senyum. Satu, dua, tiga. Video baru nih. Guling no. No, Saya ini temannya silah video silah. Ada bapak ada bapak. tangannya disilang gini semua. Silang. Kalau ibu ki ulang. Video baru tuh ya. Jelas. Oke, foto dulu. Foto apa? Betul. Ayo. Yuk, satu. Ini tangan. Tangan. Mengepal, tangannya mengepal, tangannya mengepal. Ayo, putihnya anak-anak. Satu, dua, tiga. Tuh, dua. Bebas. Nggak boleh tangannya ya, tangannya nggak boleh 1, 2, 3 atau gini-gini, semuanya semangat gini. Tadi kan. Mengepal semuanya. Video ki. Bullying no. Sayangi teman. Yes. Kasih ulang 1, 2, 3. Bullying no. Sayangi teman. Yes. Oke, saya 3, 5, 7 kasih apa? Siap, yuk. Bullying. Dua aja ya. Siap. Bullying no. Sayangi teman. Yes. Ulang. Satu, dua, yuk. OPT 3, 5, 7 kasih. Yes. Ayo semangat. Bisa. Saya ulang ya. Sama-sama ikut semua. Yuk. 1. Kurang gede nih, Bade. Bade di mana? Udah ada. Yuk, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Anas, Pak Uji,